Ini yang pertama. Yang kedua, as-sihru. Sihir. Sihir ini ada dua bentuk. Yang pertama, sihir hakiki, dan yang kedua, sihir takhyili. Yang pertama, sihir hakiki, itu dengan meminta pertolongan syaitan, yakni dengan membaca mantra-mantra atau doa-doa yang diajarkan oleh syaitan untuk berdoa kepadanya, kepada syaitan. Sehingga syaitan itu bisa diajak kerjasama untuk melukai seseorang atau menyakiti seseorang dari jarak jauh. Iya, ini bentuk sihir yang pertama. Bentuk sihir yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, sihir yang sifatnya hanya menyihir mata manusia. Hanya khayalan sebenarnya, tidak ada hakikatnya. Hanya khayalan. Baik. Maka yang pertama, hukumnya termasuk kekafiran. Adapun yang kedua adalah kefasikan, dosa besar. Meskipun wallahu alam, yang kita yakini kebanyakan sihir yang ada itu tidak akan lepas dari bantuan syaitan. Hampir tidak akan pernah lepas dari bantuan syaitan. Iya. Sebab ini cara yang paling mudah bagi tukang sihir. Mereka menggunakan syaitan dengan mendekatkan diri kepada syaitan, membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh syaitan, dan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh syaitan, sehingga kemudian syaitan membantu mereka untuk menyakiti siapa yang mereka inginkan. Baik. Dan ini hukumnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir adalah syaitan. Apa sebab kekafiran mereka? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau begitu, belajar sihir dengan tujuan apapun itu diharamkan. Meskipun seorang mungkin berniat baik dalam belajar sihir ini untuk membela diri atau menolong orang yang dizalimi, ini pun diharamkan di dalam syariat Islam. Dan hukuman bagi tukang sihir, sebagaimana dalam hadis Jabir yang mauquf kepada beliau dalam riwayat Tirmidzi, haddus sahir darbatun bisayf. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya hukuman tukang sihir itu adalah dipenggal kepalanya. Dalam dua bentuk dua bentuk sihir tersebut sama hukumannya. Hanya saja yang pertama itu dihukum karena telah murtad, sedangkan yang kedua karena sekedar melakukan sihir dan menyakiti manusia dengannya. Baik. Demikian pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir, baik laki-laki maupun wanita. Maka ini menunjukkan bahwa sihir adalah dosa besar yang bisa membinasakan seseorang. Ya. Demikian pula dampaknya yang merusak masyarakat, merusak hubungan masyarakat. Demikian pula membahayakan orang-orang yang mungkin tidak bersalah, tidak berdosa dengan sihir tersebut. Baik. Dan sihir ini banyak macamnya dan banyak bentuknya. Dan juga nama-nama yang diberikan kepada sihir itu pun sekarang ini telah menjadi banyak. Iya. Dan kita jangan tertipu dengan nama-nama, hakikatnya itu adalah sihir. Ada yang menyebutnya dengan pelet, ada yang menyebutnya dengan doti-doti, ada yang menyebutkan dengan macam-macam bentuknya. Iya. Tapi hakikatnya dia adalah sihir. Hakikatnya dia adalah sihir. Maka ini termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia menggunakan syaitan. Baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang melakukan sihir
itu dihukum dengan hukuman mati, baik sihirnya sampai pada kekafiran maupun tidak sampai pada kekafiran, tanpa dimintai tobat. Tanpa dimintai tobat. Sebab orang ini kita tidak merasa aman darinya karena dia telah mempelajari ilmu sihir. Kalau saat ini dia bertobat, bisa jadi dia melakukan sihirnya lagi tanpa kita ketahui. Baik. Ini bahayanya sihir tersebut. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Kecuali dengan alasan yang hak. Baik. Ini termasuk dosa besar, perkara yang membinasakan seseorang apabila dia membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa yang diharamkan oleh Allah itu ada 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, jiwanya seorang mukmin. Jiwanya seorang mukmin. Diharamkan Allah membunuhnya karena keimanannya. Karena keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan ancaman yang keras sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya. Baik. Dan para ulama menjelaskan kekal di sini maksudnya apabila dia menghalalkan darah seorang mukmin. Baik. Karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah adalah termasuk kekafiran. Adapun kalau dia membunuh tanpa dia menghalalkannya, tanpa dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, itu tidak sampai kepada kekafiran. Dan juga firman Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan mereka tidak berzina. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia mendapatkan dosa dan ditingkatkan azabnya, dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa aman wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertobat dan beriman kemudian melakukan amal yang saleh. Ini dalam surat Al-Furqan ayat ke-67 sampai ke-71. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia ini, musnahnya dunia ini, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding dibunuhnya seorang muslim. Jadi sungguh luar biasa kehormatan seorang muslim tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka termasuk dosa besar apabila seorang menghinakan seorang muslim. Iya. Apalagi kalau dia sampai membunuhnya. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya sangat besar sekali. Baik. Ini yang pertama, nafsul mukmin, jiwanya seorang mukmin. Yang kedua, jiwanya zimmi, seorang kafir zimmi. Yaitu seorang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk dengan pemerintahan kaum muslimin dan dia membayar jizyah, membayar pajak kepada pemerintahan kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga, orang kafir mu'ahad. Jiwa yang diharamkan Allah yang ketiga adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Meskipun dia berasal dari negeri kafir, tetapi apabila dia terikat perjanjian damai misalkan dengan kaum muslimin, maka tidak boleh untuk membunuhnya. Iya. Demikian pula masuk dalam hukum ini orang-orang yang masuk ke negeri Islam meskipun dari negeri-negeri kafir, harbi yang memerangi Islam dengan perjanjian
dengan perjanjian keamanannya. Iya. Dia diberikan izin masuk kepada satu negeri kaum muslimin yang hari ini dikenal dengan istilah visa. Apabila seorang kafir telah diberikan visa oleh pemerintah kaum muslimin, berarti pemerintah tersebut telah memberikan jaminan kepadanya, telah menjanjikan kepadanya satu bentuk keamanan masuk di negerinya. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk dibunuh. Jangankan pemerintah, satu orang saja, satu orang dari rakyat jelata yang memberikan jaminan keamanan pada seorang kafir demi untuk urusan walaupun urusan yang sifatnya duniawi, ada urusan perdagangan sehingga dia mau bertemu dengannya di negerinya, di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh bagi seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut untuk membunuh orang tersebut. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-musta'min. Orang kafir al-musta'min yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Iya. Maka yang seperti ini pun tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh. Adapun dalilnya dari ketiga jenis orang kafir tersebut adalah hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad. Mu'ahad di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala mencakup 3 macam kafir tersebut. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad itu yang terikat perjanjian. Sebab ketiga orang ini terikat perjanjian. Baik dia zimmi, baik dia mu'ahad, baik dia musta'min, itu ada perjanjian pada mereka. Baik. Lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat perjanjian, baik perjanjian zimmah, ahad maupun perjanjian keamanan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Baik. Ini menunjukkan dosa besar membunuh seorang yang terikat perjanjian. Iya. Hanya saja bedanya, kalau seorang membunuh seorang mukmin, maka dia dibalas bunuh. Adapun kalau dia membunuh orang kafir, dia tidak sampai dibalas bunuh. Tetapi itu termasuk dosa besar. Maka dari sini kita tahu bahwasannya pembunuhan secara serampangan kepada orang-orang kafir dengan alasan jihad, iya, berhujjah dengan jihad, berdalil dengan jihad, maka ini termasuk kesalahan, termasuk penyimpangan. Sebab ternyata tidak setiap orang kafir itu yang boleh untuk dibunuh. Iya. Termasuk yang masuk ke negeri-negeri Islam untuk satu kepentingan mubah dan telah mendapat jaminan dari pemerintah berupa dikeluarkannya visa untuk mereka, izin untuk mereka dalam bentuk visa, ini pun diharamkan untuk dibunuh. Iya. Maka tahulah kita bahwa aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anak muda yang tidak mengerti syariat Islam yang sebenarnya termasuk kesalahan, termasuk kebatilan, karena mereka tidak bisa membedakan antara orang kafir yang boleh dibunuh dan yang tidak boleh untuk dibunuh. Apalagi kalau ternyata pengeboman yang mereka lakukan itu menyebabkan matinya seorang muslim. Ini Masya Allah, dosanya sangat besar sekali. Baik. Ini termasuk perkara yang membinasakan seseorang. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Berarti ada alasan yang terkadang dibolehkan dibunuhnya seorang muslim. Sebagaimana diantaranya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darahnya seorang muslim itu yang dia telah mempersaksikan tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan satu dari 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, seorang yang pernah menikah kemudian berzina. Baik sekarang dia ini sudah cerai maupun masih dengan istrinya.
Kapan dia pernah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman bunuh dengan cara dirajam. Baik. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh jiwa seorang mukmin, maka hukumannya pun hukuman bunuh. Kemudian yang ketiga, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Seorang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hukumannya adalah hukuman mati. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja dibunuhnya seorang muslim apabila dia melakukan satu dari 3 dosa tersebut. Hanya saja, siapakah yang melakukan pembunuhan tersebut? Apakah setiap orang dari kita berhak untuk melakukan pembunuhan tersebut? Satu jamaah yang melakukan hukum terhadap seseorang? Tidak seperti itu. Tetapi yang melakukan hal tersebut adalah pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian yang keempat, wa aklur riba. Perkara yang membinasakan seseorang adalah memakan riba. Iya. Ini termasuk dosa besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dan kekafiran melebihi riba. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak ada yang lebih buruk yang masuk ke dalam tubuh seseorang melebihi riba. Ini disebabkan dalil-dalil yang sangat keras akan pengharamannya riba. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka berdiri kecuali seperti berdirinya seorang yang ditimpa penyakit gila karena gangguan syaitan, kesurupan. Iya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini para ulama mengatakan ada 2 penafsiran tentang orang-orang yang berdiri seperti orang gila karena diganggu oleh syaitan. Yang pertama, kehidupannya di dunia seperti kehidupan orang gila. Dia tidak peduli yang dia makan itu apakah halal atau haram. Seakan-akan dia tidak akan dihisab karenanya. Ini orang yang makan riba di dunia ini. Dan yang kedua, dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti orang gila. Seperti orang yang gila karena kesurupan jin, kesurupan syaitan. Baik, ini menunjukkan bahaya perbuatan riba tersebut. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba kalau kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Apabila kalian tidak meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala Rasulnya mengumumkan perang terhadap kalian. Ini menunjukkan dosanya sangat besar. Perang, subhanallah, perang dari Allah dan Rasulnya. Iya, sehingga lebih buruk dari semua makanan yang haram, lebih buruk dari khamar, lebih buruk dari barang curian, lebih buruk dari makan harta orang tanpa izin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi siapa yang memakan harta riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian pokok harta kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi beliau berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat
orang yang makan riba dan orang yang memberi makan, orang yang menuliskan transaksi riba dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sama. Mungkin kita mengatakan kalau orang yang makan riba kan memang dia yang berbuat zalim. Bagaimana dengan orang yang memberi makan riba? Iya, misalkan seorang meminjam uang di bank karena terpaksa katanya. Terpaksa itu apa? Mau beli mobil. Iya. Ini bukan keadaan terpaksa sebenarnya. Iya. Atau mau perbaiki rumah. Iya. Kalau terpaksa itu orang yang kalau tidak bayar ini obat, mati ini orang. Itu namanya baru terpaksa. Iya. Kalau seperti itu bukan terpaksa. Kan bank yang makan ribanya. Dia sebagai orang yang dizalimi, diambil ribanya. Tetapi kenapa dia juga dilaknat? Karena dia melakukan tolong-menolong. Ya. Dia yang memberi makan mereka riba. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka tentunya mereka tidak akan memakan riba tersebut. Demikian pula orang yang menuliskan dan yang menjadi saksi dan semua yang membantu terjadinya transaksi riba, mereka melakukan tolong-menolong untuk memuluskan transaksi riba tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memperbanyak transaksi riba kecuali akibat akhirnya adalah kemiskinan. Kecuali akibat akhirnya adalah kemiskinan. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita mempelajari dari penjelasan para ulama tentang bentuk-bentuk riba. Bentuk-bentuk riba itu banyak sekali macamnya. Ya, mungkin bisa kita sebutkan di antara bentuk yang banyak tersebar di masyarakat. Yang pertama, riba qard. Riba dalam hutang piutang. Seorang meminjamkan uang 10.000 misalkan. Dengan syarat dia harus mengembalikan 10.100 rupiah misalkan. Iya. Maka ini adalah riba yang terlarang di dalam agama kita. Bahkan inilah riba jahiliyah yang terjadi masa jahiliyah yang diperingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya, riba jahiliyah. Atau awalnya dia tidak mempersyaratkan. Dia tidak mempersyaratkan untuk menambah lebih dari apa yang dia pinjamkan. Tetapi ketika sudah jatuh tempo, orang yang berhutang ini tidak mampu membayar, nah baru dia persyaratkan di situ. Kalau begitu, saya berikan tempo lagi, saya tambah 1 bulan lagi, tetapi dengan syarat harus ditambah 5% misalkan. Ini juga termasuk riba, ya, termasuk dosa besar, termasuk riba jahiliyah. Baik. Demikian pula sama dengan orang yang membeli satu barang atau meminjam uang. Kemudian masuk waktu atau tempo pembayarannya, dia tidak mampu membayar. Dia bayar mungkin sehari atau 2 hari setelahnya. Lalu dikenakan denda padanya. Maka ini juga termasuk riba. Ini juga termasuk riba. Baik. Demikian pula pinjam meminjam. Kemudian misalkan meminjam kepada satu lembaga, ya, satu koperasi misalkan, iya. Kemudian meminjam di situ, tertulis 10 juta yang dia pinjam. Ternyata uang yang diberikan hanya 9.500.000. Kamu tertulis di kwitansinya 10 juta. Berarti dia harus mengembalikan 10 juta. Ini termasuk riba. Demikian pula mereka mau membohongi syariat, tetap dikasih 10 juta. Tapi diminta lagi dengan istilah uang administrasi. Ini juga termasuk riba. Baik. Bentuk riba yang lain. 2 orang melakukan usaha. Ya, satu sebagai pemodal, satu sebagai pengelola. Kemudian perjanjiannya dia harus memberikan laba keuntungan 1 juta per bulan dengan menentukan jumlahnya. Iya, ini termasuk riba. Tidak boleh menentukan jumlahnya. Sebab
dia belum tentu mendapatkan 1 juta tersebut. Atau dia orang perjanjian yang mereka sepakati bahwasannya pengelola ini setiap bulan harus menyetorkan laba. Kemudian sampai perjanjian tertentu, dia harus mengembalikan semua modal secara utuh. Ini termasuk riba. Iya. Meskipun mereka namakan dengan mudharabah, tetapi ini bukan mudharabah yang syar'i. Dan inilah ya kurang lebih yang terjadi di bank-bank yang mengaku bank syariat. Allahul musta'an. Membohongi syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang benar, mudharabah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah untung dan rugi ditanggung bersama. Dan yang dibagi adalah juz'un muqassam, yakni persentase. Iya, artinya tidak ditentukan jumlahnya. Artinya kalau misalkan presentasinya 50-50, berapapun yang didapat, misalkan 1 juta, berarti dibagi 500-500. Iya. Kemudian kalau untung ditanggung bersama, dan rugi pun ditanggung bersama. Sehingga kalau rugi dalam artian bukan kesengajaan pihak pengelola. Iya. Karena banyak juga yang sengaja. Uang yang harusnya dipakai untuk mengelola sebagai usaha, dia pakai untuk beli barang-barang pribadi. Iya. Ini dia harus ganti uang ini. Tapi kalau dia sudah benar-benar berusaha lalu memang betul-betul rugi tanpa ada kesengajaan darinya, maka dia tidak wajib untuk mengembalikan uang yang dia yang menjadi modal tersebut. Baik. Ini bentuk riba. Iya. Demikian pula yang disebutkan di dalam syariat, yakni riba fadl dan riba nasiyah, yaitu pada al-asnaf ar-ribawiyah, pada barang-barang yang telah ditetapkan di situ bahwa itu adalah barang-barang ribawi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang-barang ribawi itu adalah ada 6. Az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal bur bil-bur, wasyair bil-syair, kemudian wat tamar bil-tamar, wal milh bil-milh. Yakni emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, kemudian syair dengan syair, itu jenis gandum yang lain, kemudian korma dengan korma, dan kemudian garam dengan garam. Nah ini 6 jenis barang ini disebut sebagai barang-barang ribawiyah. Kalau kita melakukan tukar menukar dengan 6 barang ini, maka itu harus mislin bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Harus jumlahnya sama dan harus dilakukan transaksi pada saat itu juga. Sebelum berpisah harus sudah terjadi transaksi. Iya, tetapi 6 barang ini ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah al-jins was-samaniyah. Jenis dan alat pembayaran, yaitu emas dan perak. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah sisanya tadi, yang 4 tadi. Dan para ulama mengkiaskan, pertama, itu dikiaskan pada semua bentuk barang yang digunakan untuk pembayaran. Masuk di dalamnya uang kertas. Yang kita gunakan sebagai alat pembayaran, itu masuk dalam emas dan perak. Iya. Adapun bentuk yang kedua, dikiaskan pada semua makanan yang bisa ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan lama. Berarti kalau begitu beras, jagung itu masuk di situ. Iya, masuk dalam 4 jenis tadi. Nah, barang-barang ini kalau kita mau menukar dengan sesama jenisnya, misalkannya jagung dengan jagung atau beras dengan beras. Meskipun ini beras pandan wangi, yang satu beras bulog. Itu jumlahnya harus sama. Tidak boleh yang satu 2 kilo, yang satu 1 kilo. Jumlahnya harus sama. Dan harus terjadi apa di situ? Transaksi sebelum mereka berpisah. Taqabud. Harus mereka pegang barang itu, transaksi sebelum mereka berpisah. Kalau ada penambahan, berarti riba. Kalau ada pengakhiran, itu juga riba. Riba nasiyah namanya. Yang pertama riba fadl, penambahan. Yang kedua riba nasiyah, pengakhiran. Artinya, sekarang saya kasih beras
bulog ini 1 kilo, nanti besok kamu barterannya baru besoknya, bukan saat itu pun jadi riba. Baik. Adapun kalau beda jenisnya, misalkan beras ditukar dengan jagung, maka hanya disyaratkan di situ al-qabd, artinya transaksi di tempat, tidak ditunda. Kalau dia lebih, misalkan beras 1 kilo, jagung 2 kilo, ini tidak mengapa, karena berbeda jenisnya. Baik. Adapun kalau dari kelompok satu, yakni kelompok ats-tsamaniyah tadi, emas dan perak, kemudian ditukar dengan barang-barang ribawiyah tadi, maka tidak disyaratkan adanya sama bentuknya dan tidak pula mengapa kalau diakhirkan. Iya, tidak pula mengapa kalau diakhirkan. Iya. Berarti demikian pula kalau seorang menukar uang 10.000 ditukar dengan uang 5.000 dua. Iya. Maka bentuknya harus sama. Kalau dia menukar uang 10.000 dengan 5.000 tiga, berarti 15.000 kan? Berarti itu riba. Itu riba. Demikian pula meskipun sama 10.000, uang 10.000 satu, uang kertas dengan 5.000 dua, tetapi pending, ya, dikasih 5.000 dulu, 5.000-nya nanti besok ditambah. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak dibolehkan. Ini termasuk riba. Ini namanya riba nasi'ah. Yang pertama riba fadl kalau dia menambah. Yang kedua riba nasi'ah. Taib. Ini yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikiaskan oleh para ulama. Meskipun di sini ada perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh dikiaskan, ya, tidak boleh dikiaskan. Tapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Syekh Utsaimin dan juga Lajnah Daimah bahwa dikiaskan. Yang pertama dikiaskan kepada tsamaniyah, alat tukar, alat pembayaran. Yang kedua dikiaskan kepada yang bisa ditakar, ditimbang dan bisa disimpan, makanan yang bisa disimpan. Baik. Ini diantara bentuk-bentuk riba. Iya, diantara bentuk-bentuk riba. Demikian pula perlu kita tambahkan diantara bentuk riba, kullu qardin jarra naf'an jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang tadi tentang hutang. Ini kaidah yang disebutkan para ulama. Bahwasannya setiap hutang yang mana seorang yang memberikan piutang itu mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Baik. Setiap hutang yang dia mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ini kaidah yang harus dipahami. Baik. Ya seperti itu tadi, yang memberikan 10.000 kemudian dikembalikan dengan menambah manfaatnya, iya, maka ini adalah riba. Teman sekalian, kenapa ini dosa besar? Karena syariat Islam ini, Masya Allah, syariat yang menginginkan kemudahan dan syariat yang menginginkan kita berlaku baik kepada sesama, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, orang lagi susah, kebetulan dia butuh uang, kita ambil kesempatan dalam kesempitannya. Ini berarti dosanya bertumpuk-tumpuk. Dia sudah susah, ditambah susah lagi. Iya, tetapi yang diinginkan dalam Islam benar-benar seorang itu berbuat ihsan. Baik. Demikian pula termasuk riba apabila seorang menggadaikan barang. Iya, si A menggadaikan barang kepada si B. Kemudian si B ini memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut. Iya. Dia gadaikan apa? HP. Iya. HP dipakai sama si B. Ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Karena apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang dia berikan, dia mengambil manfaat di situ, maka itu adalah riba. Kecuali dalam dua perkara. Pertama, kalau dia mengeluarkan ongkos dalam merawat benda yang dititipkan kepadanya. Seperti digadaikan sapi. Ya, sapi tentu harus dirawat. Kalau nggak dirawat mati. Ya, maka boleh dia misalkan mengambil susunya atau memperkerjakan sapi itu senilai besarnya uang yang dikeluarkan untuk perawatan. Baik. Demikian pula kalau yang dititipkan digadaikan berupa sawah misalkan, dia boleh mengolah sawah tersebut dengan syarat mudharabah.
melakukan bagi hasil dengan orang yang menggadaikan barang tersebut, pemilik sawah. Iya. Dengan bagi hasil yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat bahwasanya bagi hasil itu pengelola sawah dia dapat 50% dan pemilik sawah dapat 50%. Iya. Kalau pengelolanya itu kemudian mengambil 75% tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan orang yang minjam tadi, yang menggadaikan tadi, karena tidak enak, dia sudah minjamkan saya, biar nggak apa-apa saya ambil 25%. Padahal kebiasaan masyarakat 50-50, maka itu pun riba. Sebab apa? Kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya, ini kaidah yang sangat penting untuk dipahami. Setiap hutang yang diberikan, kalau seorang mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ya, meskipun perlu saya peringatkan juga bahwa kaidah ini adalah kesepakatan ulama, dan ada hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif tentang kaidah tersebut. Ya, tetapi kita berhujjah bukan dengan hadisnya yang dhaif, tetapi dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan para ulama. Baik. Ini diantara bentuk-bentuk riba. Demikian pula para ulama menyebutkan setiap jual beli yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu pun dikategorikan sebagai riba. Dikategorikan sebagai riba. Baik. Ini diantara bentuk-bentuk riba yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita bisa menghindari perkara riba tersebut, sebab dosanya sangat besar. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Dan yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang meninggal orang tuanya, meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Ini yang dinamakan dengan anak yatim. Yatim itu dari kata al-yutmu, yakni al-infirad, maknanya dia sendiri. Al-infarada anil kasib lahu. Tidak ada lagi, dia sendiri sekarang. Tidak ada lagi orang yang menafkainya, yakni bapaknya. Baik. Kalau begitu, kalau meninggal ibunya berarti dia bukan yatim. Dia bukan yatim. Baik. Yatim itu adalah tidak ada bapaknya lagi yang sebagai orang yang menafkahi dirinya. Baik. Maka orang anak yatim ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh untuk dibantu. Sehingga ketika seorang memakan hartanya dengan cara yang batil, itu adalah dosa yang sangat besar. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-10 sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu kecuali api. Kecuali api. Dan mereka kelak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, wattawalli yaumaz zahfi. Lari dari medan perang ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Pertama, karena dia berpaling dari jihad fi sabilillah. Yang kedua, dia melemahkan semangat kaum muslimin. Kalau satu sudah lari, disusul yang lainnya, maka semangat kaum muslimin akan semakin lemah karenanya. Yang ketiga, kalau begitu dia lebih menguatkan, dia dengan larinya dia dari medan perang, berarti dia lebih menguatkan pasukan kafir. Ya, dia lebih menguatkan pasukan kafir. Maka pada akhirnya ini akan mengantarkan pada kekalahan kaum muslimin. Kecuali orang-orang yang mundur ke belakang, ya, untuk mengatur strategi perang atau ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 dan 16, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatuwalluhumul adbar." Wahai orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan perang, maka janganlah kalian berpaling membelakangi mereka. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu. Barang siapa yang berpaling membelakangi musuh pada hari itu, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, kecuali orang yang mengatur strategi perang, kemudian atau orang yang
ingin bergabung dengan pasukan yang lain, faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia telah kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal seperti itu diharamkan dalam syariat. Akan tetapi, jihad yang kita maksudkan di sini adalah jihad yang sesuai dengan syariat. Bukan jihad seperti yang dilakukan oleh teroris, di mana mereka melakukan pembunuhan secara serampangan, tidak mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik, wanita mukminah dengan satu perbuatan zina, padahal dia tidak tahu menahu dengan perbuatan zina tersebut. Iya. Hal ini termasuk dosa besar. Karena zina itu sendiri adalah termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina tanpa ia bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dihukum dengan 3 hukuman. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-4 dan ke-5. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah ia dengan 80 kali cambukan. Ini hukuman yang pertama. Wala taqbalu lahum syahadatan abadah. Dan janganlah kalian menerima dari mereka persaksian untuk selama-lamanya. Ini hukuman yang kedua. Tidak diterima lagi persaksiannya untuk selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Ini hukuman yang ketiga. Mereka digolongkan kepada orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan mereka berbuat kebaikan. Baik. Ini hukuman yang sangat besar diterima seseorang di dunia dan di akhirat apabila menuduh wanita baik-baik itu melakukan perzinahan. Iya, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Namun apakah maksudnya di sini dia menuduh wanita saja yang mendapatkan dosa besar seperti ini? Bagaimana kalau dia menuduh laki-laki? Maka jawabnya dijelaskan oleh para ulama kita, sama saja. Ya, sama saja dosanya. Termasuk perkara yang membinasakan kalau yang dituduh adalah laki-laki baik-baik. Orang yang beriman, tidak tahu menahu dengan perbuatan zina. Hanya saja penyebutan wanita di sini karena kebanyakan yang dituduh sebagai pezina itu adalah seorang wanita. Iya, kebanyakan yang dituduh adalah seorang wanita. Demikian pula tadi kita sebutkan orang yang makan riba dan memakan harta anak yatim. Bukan maksudnya hanya dia pergunakan untuk makan saja. Iya, itu masuk semua bentuk dia memanfaatkan harta riba maupun harta anak yatim dengan cara yang batil. Ya mungkin dia tidak pakai makan, tapi dia beli mobil, dia beli macam-macam untuk keperluannya. Iya. Maka yang seperti ini pun termasuk dia memakan harta anak yatim atau memakan harta riba. Baik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah penjelasan singkat tentang dosa-dosa yang bisa membinasakan seseorang, yang mudah-mudahan dengannya kita lebih berhati-hati lagi dan kita peringatkan saudara kita kaum muslimin dari dosa-dosa tersebut agar jangan sampai terjatuh padanya sehingga membinasakan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.